Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Rafli Agustian dengan NIM 20090760002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Framework for User Behavioral Biometric Identification Using a Multimodal Scheme with Keystroke Trajectory Feature and Recurrent Neural Network on a mobile platform. Ya, jurnal ini tugas ini untuk memenuhi UAS kecerdasan buatan nanti. Ya, lanjut, next. Framework for User Behavioral Biometric ini atau yang dimaksud dengan kerangka kerja untuk identifikasi biometrik perilaku pengguna menggunakan skema multimodal dengan fitur lintasan keystroke dan jaringan saraf berulang pada platform seluler. Beragam aplikasi digunakan pada perangkat seluler. Karena ketergantungan yang meningkat pada sistem informasi, sejumlah besar data pribadi dan sensitif disimpan di perangkat seluler. Dengan demikian, pelanggaran keamanan atau privasi merupakan tantangan utama untuk melindungi sistem seluler dan informasi pribadi pada sistem ini agar tidak diakses oleh orang tak dikenal. Kerangka kerja untuk identifikasi pengguna seluler melalui penggunaan skema biometrik perilaku multimodal dengan fitur lintasan keystroke disajikan di sini. Secara konvensional, perangkat seluler telah dilindungi oleh mekanisme seperti PIN atau kata sandi. Namun, pendekatan ini memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, pendekatan yang menggunakan biometrik keystroke untuk identifikasi perangkat seluler yang aman dan andal telah diusulkan. Karena mekanisme identifikasi biometrik perilaku unimodal memiliki akurasi dan efektivitas yang terbatas. Skema multimodal yang mencakup sifat biometrik perilaku yang berbeda seperti keystroke dan ciri biometrik. Untuk dinamika keystroke, model lintasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja klasifikasi. Lintasan yang digunakan adalah informasi yang sesuai dengan objek yang bergerak. Lintasan yang digunakan dalam berbagai bidang dan aplikasi seperti pola migrasi hewan atau memperkirakan tujuan pengemudi dalam jaringan jalan. Jenis data multidimensi ini juga dapat mencakup informasi pola pengetikan dalam hal kecepatan, arah, dan percepatan untuk digunakan dalam sistem autentikasi. Untuk mengklasifikasikan ciri-ciri biometrik yang berbeda seperti lintasan, fitur lain dari keystroke atau dinamika yang dapat digunakan. Selain itu, selain teknik pembelajaran learning yang terkenal yaitu K-nearest neighbor atau KNN, Naive Bayes NB, Decision Tree, dan Super Vector Machine SVM. Metode ini dapat menggabungkan jaringan saraf konvolusional atau CNNS dan jaringan saraf berulang RNN yang digabungkan dengan beberapa aliran untuk melatih sistem yang lebih kuat terhadap serangan. Dalam sistem identifikasi yang berguna, biometrik telah diperkenalkan dan ditetapkan sebagai metode identifikasi karena biometrik unik untuk setiap individu. Biometrik umumnya dikategorikan sebagai biometrik fisik dan perilaku. Biometrik fisik adalah pengukuran fisik bagian tubuh pengguna. Sistem autentikasi biometrik berbasis jari yang berbeda telah diusulkan untuk identifikasi pribadi yang akurat. Biometrik perilaku memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan biometrik fisik. Oleh karena itu, penelitian terbaru berfokus pada identifikasi penggunaan dengan menggunakan biometrik perilaku. Di antara banyak sifat biometrik perilaku, pola perilaku keystroke disarankan sebagai perilaku yang andal. Biometrik untuk autentikasi pengguna. Informasi pengaturan waktu seperti waktu yang berlalu antara dua peristiwa penekanan tombol atau total waktu tombol ditahan adalah fitur utama dan menunjukkan ritme pengetikan pengguna. Hasil eksperimen yang menguntungkan telah diperoleh dengan akurasi dan IIR masing-masing sebesar 80-93,59% dan 2,67-5%. Dengan demikian, dinamika keystroke dapat digunakan sebagai sifat biometrik perilaku untuk identifikasi pengguna. Permasalahannya di sini yaitu identifikasi pengguna seluler biometrik perilaku multimodal yang baru diusulkan. Model lintasan dan dinamika keystroke digunakan untuk memecahkan masalah identifikasi pengguna seluler yang dengan kinerja yang lebih baik. Yang pertama ada sistem arsitektur. Sistem yang diusulkan dapat dibagi menjadi dua mode operasi, yaitu pendaftaran dan identifikasi. Mode pendaftaran termasuk mengikuti tiga fase. Yang pertama pengambilan data, pemrosesan data, dan pendaftaran. Selama fase pengambilan data, sifat biometrik mentah yang dihasilkan oleh pengguna seperti penekanan tombol dan gesekan yang ditangkap. Tahap pemrosesan berikut dan terdiri dari pra pemrosesan data dan ekstraksi fitur. Kumpulan fitur khusus yang unik untuk pengguna diekstraksi, termasuk fitur spasial, fitur temporal, dinamika gesek, dan model lintasan. Yang akhirnya pada fase pendaftaran, fitur yang diekstraksi dan
Diekstraksi kemudian dianalisis untuk membangun tanda tangan perilaku referensi template yang sesuai dengan pengguna untuk identifikasi penggunaan selanjutnya. Dalam metode identifikasi, sistem melakukan autentikasi pengguna dengan menggunakan tanda tangan perilaku referensi yang dibuat dalam mode pendaftaran. Setelah itu, ciri biometrik dari pengguna ditangkap oleh sistem untuk menentukan apakah fitur biometrik yang direkam milik pengguna yang berwenang. Ya, di bawah sini ada gambar yang pertama, yaitu menyajikan dua mode operasi yang sesuai dengan sistem identifikasi pengguna seluler yang diusulkan. Dalam metode pendaftaran, data pengguna dicatat dan tanda tangan biometrik diekstraksi dan digunakan untuk pelatihan dan pembuatan model terlatih atau pengklasifikasian dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin multistream RNN. Dalam mode identifikasi pengguna dapat dicapai dan diakses ke perangkat seluler dapat diberikan kepada pengguna sesuai dengan penentuan pengklasifikasi terlatih. Ya, di sini ada model biometrik perilaku, yaitu sistem identifikasi pengguna yang menggunakan ciri biometrik tunggal cenderung memiliki keandalan dan ketahanan yang terbatas. Oleh karena itu, sistem multibiometrik ini dikembangkan untuk mengurangi keterbatasan dengan memasukkan lebih banyak informasi pengidentifikasi untuk yang sah pengguna sehingga meningkatkan kinerja dibandingkan dengan sistem pencocokan biometrik unimodal. Dalam studi ini, model biometrik baru yang mengintegrasikan beberapa fitur perilaku dikembangkan. Selain fitur spesial, temporal, dan swipe sederhana, model lintasan keystroke yang terkait dengan dinamika keystroke didefinisikan untuk mengakomodasi lebih banyak sifat yang terkait dengan pola pengetikan untuk meningkatkan kinerja sistem. Di antara 4 fitur itu, tiganya yaitu fitur spasial, fitur temporal, dan model lintasan keystroke diperoleh dari dinamika keystroke. Fitur swipe didapat dari swipe dynamics. Selanjutnya ada model lintasan keystroke. Selain informasi spasial dan temporal, lebih banyak jenis fitur dapat digabungkan untuk memperluas model biometrik dengan model lintasan keystroke. Model lintasan spasial model lintasan didefinisikan dan digunakan untuk merepresentasikan objek bergerak dan mengurutkannya secara temporal. Misalnya setiap titik yang ada di data lintasan itu dapat didefinisikan sebagai posisi objek pada titik-titik waktu tertentu atau sebagai urutan piksel dalam gambar yang berurutan untuk mewakili aliran optik. Model lintasan diperkenalkan karena dikaitkan dengan fitur lain yang mendukung informasi input potensial yang bervariasi dibandingkan dengan fitur spasial dan temporal. Ya, seperti yang disajikan pada gambar berikut, ini lintasan yang dapat dipresentasikan sebagai urutan dari peristiwa penekatan tombol. Yang pertama ada I1 keystroke, baru ITH keystroke, dan I+1 keystroke. Kemudian ada arsitektur saraf berulang. Setelah data dikumpulkan, dan model biometrik perilaku didefinisikan, model klasifikasi untuk identifikasi pengguna dilatih dalam mode pendaftaran dengan mempelajari kesamaan antara tanda tangan biometrik perilaku melalui penggunaan teknik pembelajaran mesin. Data pelatihan dan pengujian diperoleh dengan menggunakan prosedur validasi silang bertingkat 10 kali lipat, yang artinya itu seluruh kumpulan sampel secara acak dibagi menjadi 10 partisi subsampel yang berukuran sama. 9 dari 10 partisi subsampel tadi berfungsi sebagai dataset pelatihan dan partisi subsampel tunggal yang tersisa adalah data pengujian untuk validasi model. Proses validasi silang ini diulang sebanyak 10 kali dan hasil klasifikasi dihitung untuk setiap iterasi. Akhirnya, hasil klasifikasi keseluruhan diperkirakan dan diwakili oleh kesalahan rata-rata yang sesuai dengan semua iterasi. Salah satu keuntungan dari strategi ini adalah semua data sampel digunakan baik untuk pelatihan maupun proses validasi dan data hanya digunakan satu kali selama proses validasi. Untuk mekanisme klasifikasi, teknik pembelajaran mesin yang berbeda seperti NB, KNN, SPM, dan jaringan saraf biasanya digunakan dalam bidang yang terkait dengan pengenalan pola. Selain itu, pembelajaran mendalam alternatif yang lebih kompleks banyak digunakan dalam sistem verifikasi biometrik. Meskipun dalam beberapa teknik pembelajaran mesin. Ya, di sini seperti gambar di sini ada input layer, yaitu temporal feature, fitur spasial, model trajectory, dan swipe feature yang akan masuk ke hidden layer. Di dalamnya ada hidden unit dan outputnya nanti yaitu skornya matching score
yang akan muncul di akhir. Selanjutnya ada strategi fusi. Apa itu strategi fusi? Strategi fusi atau fusion adalah teknik yang menentukan bagaimana beberapa fitur biometrik ini dimasukkan ke dalam identifikasi pengguna. Dalam penelitian ini, karena model biometrik terdiri dari kumpulan fitur yang terpisah seperti yang diilustrasikan pada gambar yang kedua tadi, strategi fusi berbeda dapat diadopsi oleh sistem identifikasi untuk menentukan bagaimana set fitur tersebut dan diatur bagaimana output yang sesuai yang diperoleh pada gambar yang kelima. Di sini ada fusi awal dan fusi akhir. Fusi awal yaitu model fitur yang terpisah digabungkan sebelum pelatihan model klasifikasi atau operasi identifikasi, yaitu fusi terjadi pada tingkat ekstraksi fitur. Setelah ekstraksi fitur selesai, sistem menggabungkan semua nilai fitur dari semua set fitur individu untuk membentuk vektor tunggal dengan menggunakan penggabungan vektor. Vektor fitur gabungan adalah input ke pengklasifikasi untuk pembuatan model klasifikasi atau untuk identifikasi seperti yang digambarkan pada fusi fusi awal nanti. Kemudian ada fusi akhir. Fusi akhir ini yaitu penggabungan fitur fusi akhir ini yaitu pendekatan yang mengkonsolidasikan hasil identifikasi berbeda yang dihasilkan dari aliran individu untuk meningkatkan keandalan sistem identifikasi biometrik. Artinya, hasil klasifikasi didasarkan pada kombinasi skor pencocokan dari masing-masing pengklasifikasi individu terhadap setiap model fitur. Fusi terjadi pada tingkat yang cocok. Dalam fusi akhir, model klasifikasi khusus dibuat untuk setiap fitur biometrik. Dalam penelitian ini, 4 pengklasifikasian akan membutuhkan pelatihan untuk fitur spasial, fitur temporal, fitur swipe, dan model lintasan. Seperti yang disajikan, alih-alih memperoleh keputusan akhir dari pengklasifikasi tunggal. Seperti pada fusi awal, keputusan akhir dari sistem identifikasi bergantung pada skor pencocokan fusi yang dikonsolidasikan dari semua pengklasifikasi individu. Terakhir, pengguna dengan nilai skor leburan tertinggi dikeluarkan sebagai pengguna teridentifikasi. Pendekatan fusi tingkat skor terdiri dari 2 langkah, yaitu normalisasi skor dan fungsi skor pencocokan. Dalam normalisasi skor, skor yang dihasilkan dalam setiap klasifikasi dinormalisasi. Metode normalisasi min hingga max diadopsi sebelum melakukan fusi skor pencocokan karena kesederhanaannya. Ya, selanjutnya hasil yang didapat yaitu kinerja sistem identifikasi pengguna dapat dievaluasi setelah melatih model biometrik perilaku dengan menggunakan sampel pelatihan dan data pengujian. Pada bagian berikut, kinerja model evaluasi yang tadi dijelaskan itu disajikan. Selain itu, hasil hubungan dengan 2 strategi fusi juga disajikan. Ya, seperti yang ada di sini, gambar di bawah ini model lintasan keystroke dengan pengklasifikasi CNN atau RNN mengungguli model yang menggunakan 3 set fitur tadi, yang fitur spasial, fitur temporal, dan fitur swipe. Jadi di sini RNN mengungguli semua itu dengan tingkat akurasi 64,38% sampai 83,90% dan di skor F1-nya itu 62,33% hingga 81,48%. Di sini selanjutnya ada gambar 10 ini menggambarkan kemampuan sistem yang berbeda dan model fitur yang berbeda. Kurva karakteristik operasi penerima untuk model lintasan dengan pengklasifikasi yang berbeda. Di sini kurvanya ini mengungkapkan bahwa model lintasan yang mengungguli 3 model biometrik khusus lainnya dengan pengklasifikasi CNN atau RNN. Hasil ini dapat dikaitkan dengan representasi pola perilaku yang lebih rinci dan bervariasi dalam model lintasan turunan daripada hanya menggunakan informasi waktu, lokasi, atau gesekan saja.
Selanjutnya ada implementasi multimoda. Apa itu implementasi multimoda? Yaitu sistem identifikasi dengan model lintasan dapat mengidentifikasikan pengguna dengan hasil yang memuaskan. Sistem ini dilakukan untuk menganalisis apakah model lintasan dan sifat biometrik lainnya dapat digabungkan untuk meningkatkan keandalan hasil. Sebuah sistem yang mengintegrasikan 4 model biometrik diimplementasikan dan dievaluasi. Di sini ada fusi awal. Fusi awal ini hasil sistem yang menggunakan RNN dan fusi awal keempat fitur mengungguli sistem lainnya. Seperti pada tabel berikut. Selain akurasi dan skor F1 atau F1, kurva menunjukkan bahwa sistem multimodal dengan model lintasan dan 3 set fitur lainnya mengungguli model unimodal yang ada pada gambar berikut yang ada false positive rate. Kemudian ada ada fusi akhir. Fusi akhir yaitu sistem yang mengadopsi CNN atau RNN sebagai teknik klasifikasi dan menggunakan strategi fusi dievaluasi di bagian ini. Dalam strategi fusi akhir, hasil dari pengklasifikasi terpisah pada tingkat pencocokan skor di analisis. Eksperimen dengan aturan jumlah berbobot dan aturan produk berbobot untuk kombinasi set fitur yang berbeda dilakukan untuk perbandingan kinerja. Di sini skor dan ER masing-masing ditingkatkan sebesar 2,034% dan 2,54%. Dan juga skor lainnya yaitu 0,33%. Ya, di sini ada tabelnya, tabel 4-nya yaitu menunjukkan bahwa sistem ini dengan RNN dan lemburan menggunakan aturan produk berbobot memiliki kinerja tertinggi yaitu 95,29% dan 94,91%. Dan untuk akurasinya 1,78%, untuk skor F1 dan ER-nya juga 1,78%. Kemudian untuk gambar yang di sebelah sini, ini merupakan perbandingan kurva ROC dari semua implementasi multimodal. Ya, kesimpulannya yaitu identifikasi pengguna pada perangkat seluler ini merupakan faktor utama dalam keamanan untuk sistem ini. Sangat penting dalam memberikan hak istimewa kepada pengguna untuk mengakses informasi penting seperti informasi keuangan dan kesehatan pribadi. Dalam studi ini, selain menggunakan fitur spasial, fitur temporal, dan fitur swipe, model lintasan untuk dinamika keystroke didefinisikan dan dimasukkan dalam model biometrik perilaku. Lebih banyak informasi yang terkait dengan pola perilaku keystroke digunakan dalam model lintasan daripada model lain, meningkatkan kesulitan meniru penggunaan yang salah. Keempat kategori fitur digabungkan dengan menggunakan strategi fusi terlambat atau fusi akhir dengan aturan produk berbobot. Keempat model fitur dimasukkan secara independen untuk memisahkan RNN dan hasil klasifikasi akhir adalah kombinasi keluaran dari pengklasifikasi untuk setiap fitur. Jadi di sini metode RNN ini mengungguli dari ketiga fitur tadi, yaitu fitur spasial, fitur temporal, dan fitur swipe untuk di biometrik perilaku. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan identifikasi biometrik perilaku pengguna menggunakan skema multimodal dengan fitur lintasan keystroke dan jaringan saraf berulang pada platform seluler ini. Kurang lebih dan jika ada salah saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.